Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini anak-anak kembali mendengarkan suara Bu Guru ya. Nah, bagaimana kabar anak-anak untuk hari ini? Bu Guru harap anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat semuanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bu Guru hari ini akan melanjutkan tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Lanjut saja ke materi pertama. Pengertian dan jenis-jenis paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menyorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Fungsi paragraf adalah paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami sebuah atau segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Nah, lanjut. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. Seperti itu. Lanjut. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Itu tujuannya agar pekerjaan yang berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Sudah, kita lanjut. Contoh kerjasama di lingkungan rumah. Nah, Bu Guru di sini tidak banyak memberikan contoh ya. Anak-anak sudah kelas 4 sudah tahu apa saja contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumah. Kita lanjut saja. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Piket kelas salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Sumbangan dapat membuat atau membantu meringankan musibah temanmu. Ya, kita lanjut. Mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Contoh kerjasama atau contoh kerja kelompok adalah diskusi, membuat prakarya, presentasi di depan kelas. Ya. Contoh kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Di sini sudah jelas apa saja contohnya. Kerjasama membangun tempat ibadah, ronda malam, kerja bakti, gotong royong membuat balai desa atau GOT seperti itu. Ya. Lanjut. Menari dengan lagu pengiring ilir-ilir, lir-ilir ya.
Tari akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tari tersebut. Itu. Nah, di sini Bu Guru memiliki teks lagu Lir Ilir yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, di sini Bu Guru akan mencontohkan lagunya. Mohon maaf jika dalam penyampaian lirik atau kata-katanya ada sedikit salah ya, jika ada kesalahan. Nah, di sini anak-anak dengarkan dengan baik. Bu Guru menyanyikan lagu. 3, 2, 1. Lir ilir tandune wis sumilir, tak ijo royo tak sego temanten anyi. Cak anggon paneno blimbing kuwi, luyu paneno kanggo basu. Dodotiro kuminter bedahing pinggir, dondo mono julem manto kanggo sebo mangkuso. Mumpung padang rambulane, mumpung jembar kalangane, yo sorak Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa lihat atau dengarkan sendiri di YouTube ya, dengan mengetik lagu Lir Ilir seperti itu. Nah, untuk selanjutnya lanjut saja ke materi berikutnya ya. Pentingnya menjaga persatuan dan sikap toleransi beragama. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap menahan diri, berhati lapang, dan memberi orang lain kesempatan untuk berpendapat. Sikap hormat adalah dasar dari perilaku toleransi. Menjaga persatuan merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Menjaga persatuan antar suku bangsa perlu dilakukan demi terpeliharanya kerukunan. Menunjukkan sikap dan tindakan menjaga persatuan dalam masyarakat. Persatuan dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya sebagai berikut: bersama-sama memelihara kebersihan kelas, membantu saudara atau teman yang mengalami kesusahan, selalu kompak dengan saudara dan teman dalam kebaikan, bersifat pemaaf dan tidak pendekik, mau mengalah demi menjaga kerukunan. Nah, itu beberapa tindakan menjaga persatuan dalam masyarakat ya. Menunjukkan toleransi antar umat beragama. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu mengembangkan sikap toleransi baik sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama yang berbeda, menikmati dan menghormati perbedaan, tidak membeda-bedakan pemeluk agama lain, menggunakan tata krama sebaik mungkin, menghormati orang lain tanpa memandang agama atau latar belakangnya. Muatan bahasa Indonesia, peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah membuat ringkasan teks: membaca bacaan atau wacana yang akan diringkas secara seksama, membaca secara berulang-ulang, mencatat pokok pikiran tiap paragraf, meringkas dengan kalimat sendiri berdasarkan pokok pikiran tersebut. Sudah? Nah, sekian pemaparan materi untuk hari ini. Bu Guru akhiri pertemuan kali ini, dan nanti Bu Guru akan kirimkan tugasnya di Google Classroom. Sampai
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sampai jumpa.